Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Purbalenyi. Ratusan ribu dokumen nikah milik Kementerian Agama Kabupaten Karawang dibakar. Siswa dan guru SMK di Garut peringati Hari Pahlawan lewat drama Perjuangan Surabaya. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 92 ruas tol Purbalenyi Purwakarta. Belasan kendaraan terlibat dalam kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi pada Senin sore dari arah Bandung ke Jakarta di ruas tol Purbalenyi kilometer 92. Kecelakaan melibatkan sebuah truk pengangkut kardus dengan sejumlah kendaraan. Truk yang terguling sampai menutup jalan. Belasan kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun saling menumpuk. Bahkan satu kendaraan sampai masuk ke jalur berlawanan. Akibat kecelakaan ini jalan tol arah Jakarta tertutup total. Untuk mengatasi kemacetan, pengguna jalan dari Bandung ke Jakarta dialihkan keluar gerbang tol Cikamuning di kilometer 116 dan kembali masuk di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Diketahui kecelakaan kerap terjadi di sekitar kilometer 90 hingga 100 karena kondisi jalanan menurun. Banyak sekali guys. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kecamatan Dramaga dan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Akibatnya beberapa atap rumah rusak, pohon tumbang serta terjadi banjir. Goyong untuk menahan laju air yang deras. Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor sempat dikepung banjir luapan air kali pada Minggu sore. Air mengalir begitu deras sehingga jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Tak hanya merendam jalan, banjir juga masuk ke permukiman warga. Hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor tumbang dan menimpa peternakan bebek. Menurut pemilik peternakan, sebanyak 100 bebek mati tertimpa batang pohon. Ia pun merugi hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya itu, angin kencang juga merusak atap rumah sebagian warga sekitar. Setelah angin tersebut berhenti, kita mencoba untuk kontrol keluar. Ternyata banyak pohon yang tumbang, termasuk ini pohon ini juga tumbang. Dan sebelah sana juga ada pohon tumbang menimpa peternakan bebek Bapak Swendar. Banyak juga masyarakat yang rumahnya terkena imbas bencana ini. Ada yang asbesnya berterbangan, terus gentengnya berterbangan juga sama. Pada Minggu malam banjir berangsur surut. Kandang bebek serta rumah warga yang terdampak angin kencang sudah didata dan ditangani oleh warga dan aparat setempat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Masih dari Kabupaten Tasikmalaya, pohon yang menimpa 11 rumah di Desa Kurnia Bakti sejak Sabtu lalu belum juga terangkut. Ukuran pohon yang besar jadi kendala evakuasi. Sementara korban yang rumahnya rusak memilih mengungsi ke sanak saudara. Pohon yang roboh dan menimpa 11 rumah di Desa Kurnia Bakti belum juga terangkat sepenuhnya. Padahal proses evakuasi berlangsung sejak Sabtu lalu. Besarnya ukuran pohon membuat proses evakuasi memakan waktu. Dari 11 rumah yang tertimpa, 8 diantaranya dalam kondisi rusak parah. Kepala Desa Kurnia Bakti mengatakan untuk sementara warga yang rumahnya tertimpa pohon mengungsi di sanak keluarga. Nah, terjadi pohon tumbang sekitar pukul 4 lah. Pukul 4, dan di sini ada yang tertimpa pohon 11 rumah.
Untuk wilayah satu desa yang baru didata, ada juga yang langsung kena sapuan anginnya, itu ada 33 rumah semuanya ya. Luka ringan, cuma 2 jahitan gitu. Korban sekarang ngungsi di tetangga, di anaknya, di saudaranya gitu. Selain 11 rumah, ada pun 2 makam keluarga yang juga tertimpa pohon. Bahkan dampak dari hujan deras dan angin kencang pada Sabtu lalu juga merusak 33 rumah di desa setempat. Keluarga yang rumahnya rusak parah karena tertimpa pohon memilih untuk mengungsi di rumah kerabat terdekat. Termasuk salah satu korban lansia yang terluka di kepala karena tertimpa genteng yang jatuh. Mereka tinggal bersama di rumah kerabat hingga proses evakuasi rampung. Rata-rata adalah ibu-ibu dan anak-anak serta balita. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pembongkaran bangunan dan lapak di kawasan Cisarua Puncak Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Para pemilik bangunan menilai pembongkaran tak bisa dilakukan karena belum ada putusan pengadilan. Protes warga ini terucap di tengah pembongkaran lapak dan bangunan Puncak Asri Warpat, Blok Buah, Desa Tugu Selatan, Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor. Saling dorong antara pemilik bangunan dan lapak liar dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor tak bisa terhindarkan. Mereka tak terima dengan tindakan petugas karena menilai bangunan yang jadi sumber penghasilan mereka sejak puluhan tahun itu masih diproses di pengadilan. Pemilik bangunan meminta agar pembongkaran ditunda hingga ada putusan pengadilan. Pihak BPN sendiri ya sebagai instansi yang berwenang itu menyatakan bahwa putusan tanah ini nanti adanya di pengadilan gitu. Artinya masih sengketa sampai sekarang. Masih sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu. Kami punya itikat baik ya mengadakan mediasi dengan pihak SSBP ya, dengan pihak desa dan BPN. Mereka tidak pernah datang. Mana yang namanya Pak Alpata tidak pernah melihatkan artinya batang hidungnya seperti apa. Gitu loh. Kalau kita bicara ya artinya mau mediasi harusnya mereka datang dong. Kalau mereka merasa memiliki datang dong dengan itikat baik begitu. Meski dihujani protes, petugas tetap membongkar lapak ini. Kasatpol PP Kabupaten Bogor mengatakan telah memberi peringatan hingga 3 kali kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri tempat usahanya. Kegiatan ini juga sesuai program pemerintah untuk menertibkan kawasan puncak yang digelar sejak Juni dan Agustus lalu. Para PKL yang sekarang sudah ada di rest area menunjuk semua ke sini Pak, menunjuk semua ke Warpat. Oh, kenapa itu dibiarkan? Dan hari ini setelah mulai proses yang panjang, akhirnya kita melakukan tindakan berdasarkan aturan yang ada. Jadi kita sudah melakukan rapat di internal termasuk dengan eksternal. Di internalnya beda terkait, eksternalnya dengan TNI Polri Pak. Jadi semuanya sudah memenuhi unsur dengan ketentuan yang ada. Atas pembongkaran ini, kawasan puncak sempat macet. Diketahui sejak Juni dan Agustus lalu, pemerintah daerah menertibkan ratusan pedagang kaki lima dan lapak yang berjualan di sepanjang jalan puncak Cisarua Bogor. Seluruh PKL direlokasi ke kawasan Gunung Mas Cisarua Bogor yang telah disulap menjadi kawasan pemberhentian dengan luas sekitar 7 hektare. Dengan anggaran 10 hingga 15 miliar rupiah, para PKL diberikan bangunan atau lapak untuk berjualan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ratusan ribu dokumen nikah yang sudah kadaluarsa milik Kementerian Agama Kabupaten Karawang dimusnahkan. Pemusnahan dokumen tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Agama Kabupaten Karawang memusnahkan 141.000 lebih dokumen nikah yang sudah kadaluarsa di halaman kantor Kemenak Karawang. Dokumen yang dimusnahkan merupakan dokumen yang diterbitkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Dari jumlah tersebut, ada 30.000 kartu nikah, 1.732 buku duplikat nikah, 47.000 lebih buku nikah, 33.000 akta nikah, serta 28.000 lembar daftar pemeriksaan nikah. Pemusnahan dokumen dengan cara dibakar dan disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, Pengadilan Agama, dan MUI Karawang.
Kan bahwa ini adalah dokumen-dokumen yang sudah tidak terpakai, apalagi Kementerian Agama dengan kepemimpinan baru, berarti kan bukunya harus baru juga. Nah, ini buku-buku yang lama dari 2023, kurang lebih 141.143 buah buku, baik buku nikah, buku duplikat, kartu nikah, dan itu semuanya. Pemusnahan dokumen nikah merupakan langkah preventif untuk mencegah adanya penyalahgunaan serta menjaga tertib administrasi dan keamanan dokumen. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Kisah perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan di Surabaya hadir dalam sebuah drama. Tak disangka kisah yang diperankan siswa dan guru SMK di Garut itu jadi cara yang menarik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kepanikan warga terjadi saat sekelompok tentara menyerbu. Mereka berusaha menyelamatkan diri, namun tak sedikit dari mereka juga tersandera. Ya, inilah drama perjuangan para pahlawan yang diperankan ratusan siswa dan guru SMK Negeri 2 Garut. Mereka mengisahkan drama Perang Surabaya yang menjadi dasar 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bahkan drama perjuangan pun dibuat serupa mungkin, salah satunya adegan pengibaran bendera merah putih yang dirobek dari bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Drama ini pun membuat para siswa senang karena usaha latihannya terbayar. Aku sebagai rakyat. Sebagai rakyat, Ya. gimana tadi, seru nggak? Seru banget, kayak kita tuh benar-benar kayak yang beneran dijajah. Jadi kayak kita juga harus sebagai pemuda melanjutkan kemerdekaan ini, jangan sampai kita tanah ini diambil sama negara lain lagi. Oke, jadi tadi waktu main gitu sempat gugup apa gimana? Emang udah latihan dulu? Enggak ya? Udah malahan kayak ya biasa aja. Kayak beneran banget gitu ya? Tercetusnya drama kepahlawanan ini sebagai bentuk cinta kepada para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan. Sejarah tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah. Bagaimana kita cara mendekati nilai-nilai kebenaran tentang kejadian yang sesungguhnya pada tanggal 10 November 1945. Adapun kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami dan karena keterbatasan ini hanya pembelajaran kepada anak didik kita supaya mereka terus mengenang, terus mempertahankan, kalau bisa mengamalkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia tempo dahulu pada waktu mempertahankan kemerdekaan. Drama perjuangan kemerdekaan ternyata disambut baik oleh warga Garut. Perayaan 10 November semakin meriah selain dengan peringatan upacara bendera. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.